Sebagai negara berkembang, tentu kita tidak dapat fokus pada satu bidang saja di suatu negara. Namun kita harus bisa menetapkan pikiran kita di berbagai bidang yang akan menguntungkan ekonomi suatu negara, sehingga negara tersebut dapat menjadi negara yang maju. Adapun pada mosi kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Di mana yang kita tahu, negara berkembang sendiri adalah negara yang yang rakyatnya itu masih memiliki pendapatan di bawah rata-rata maupun pendidikan yang di bawah rata-rata. Sedangkan untuk ekonomi biru itu adalah suatu sistem ekonomi yang akan mengandalkan sumber daya kelautannya di suatu negara untuk menunjang ekonomi dan sekaligus untuk tetap melestarikan kelautannya itu sendiri. Dan adapun tentang negara maritim, yaitu yang kita tahu adalah negara dengan wilayah lautnya itu yang lebih besar daripada wilayah daratannya dengan pulau-pulau yang banyak dan tentu menghasilkan sumber daya laut yang banyak pula dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan adapun mekanisme yang saya gunakan pada debat kali ini yaitu dengan penerapan ekonomi hijau itu akan jauh lebih penting dan jauh lebih efisien daripada kita memfokuskan ekonomi biru untuk diterapkan di suatu negara dalam menunjang ekonomi rakyatnya. Pada kesempatan ini saya memiliki 3 pokok argumentasi, di mana yang pertama adalah benefit yang tidak akan kita dapatkan ketika kita menerapkan ekonomi biru, dan yang kedua kita tidak boleh fokus dengan ekonomi biru hanya semata-mata kita adalah negara maritim, dan yang ketiga negara berkembang ini tentu masih ingin menjadi negara yang maju dengan rencana aksi atau rencana kerja yang mereka punya. Dan pada argumen yang pertama yaitu benefit yang tidak akan kita dapatkan ketika kita menerapkan ekonomi biru ini, dengan kita harus memfokuskan masalah kita pada kali ini, yaitu dengan adanya ekonomi biru tentu secara tidak langsung kita akan melimitasi atau membatasi gerak kita di sektor lain, karena tentunya pemerintah fokus pada satu tujuan, yaitu fokus pada bidang kelautannya saja atau maritimnya saja, sehingga mereka akan memanfaatkan secara tekun di bidang kelautannya itu saja, dan secara tidak langsung mereka akan mengabaikan sektor-sektor lainnya yang tentu lebih menjanjikan daripada sektor kelautan ini sendiri. Dan dengan kita menerapkan ekonomi biru ini tidak akan ada efektivitas untuk menunjang pendapatan yang akan diperoleh oleh masyarakatnya itu sendiri. Karena apakah semua masyarakat memang mau dipekerjakan sebagai orang-orang yang bekerja dengan mengandalkan atau bergantung pada kelautan? Nah, itu kita tidak tahu. Dan sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang masih di bawah rata-rata, seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan suatu peraturan di mana mereka harus bisa fokus ke segala bidang, tidak hanya oleh satu bidang pada ekonomi biru ini, yaitu bidang kelautan. Dan karena mereka harus bisa mencari peluang yang sebesar-besarnya untuk bisa menghasilkan pendapatan yang jauh lebih baik, jauh lebih menjanjikan. Dan dengan kita menerapkan ekonomi biru ini sendiri, secara tidak langsung ekonomi yang berpusat di maritim itu tidak akan adanya keseimbangan yang terjadi, karena mau tidak mau dengan kita memfokuskan pada ekonomi biru ini, keseimbangan di sektor-sektor lain itu juga pasti akan goyah, pasti akan terganggu, karena sektor lain itu tidak akan tersentuh. Bahkan yang tadinya baik-baik saja bisa jadi menurun karena pemerintahnya fokus pada satu tujuan. Dan secara tidak langsung stabilitas ekonomi ini makin goyah karena tujuan pemerintah yaitu fokusnya pada kelautan saja. Contohnya seperti pariwisata yang tentu mengandalkan laut juga sebagai objek pariwisatanya, di mana akan menjadi satu kesalahan yang fatal, di mana pariwisata ini pariwisata yang tentu memberikan pendapatan yang sangat besar untuk suatu negara akan terganggu apabila ekonomi biru ini diterapkan, karena pemerintah tentu tidak akan mengizinkan pariwisata untuk berjalan dengan sebelumnya. Dan kemudian yang kedua adalah tidak bolehnya kita fokus dengan ekonomi biru hanya semata-mata kita negara maritim, dimana kita masih memiliki potensi di wilayah daratannya. Dan dengan tujuan ekonomi biru yaitu menjaga lingkungan sekaligus mendongkrak ekonomi negara untuk menjadi lebih baik, apakah memang yakin bisa sementara kita hanya bisa memfokuskan satu titik yaitu laut untuk dijadikan pusat ekonomi, di mana kalau memang kita mau menjaga lingkungan kita, tentu kita harus bisa menekuni bidang tersebut. Kita harus bisa memberikan, kita harus bisa menjaga, kita harus bisa memberikan suatu hal yang dapat menjaga
lingkungan tersebut. Namun dengan ekonomi biru ini secara tidak langsung kita akan menggunakan sumber daya alam yang ada di sana, dan mau tidak mau itu yang harus kita jadikan sebagai pusat, yang jadi sebagai pendapatan dari masyarakatnya untuk dengan tujuan ekonomi yang lebih baik lagi. Namun ya kalau memang kita mau menjaga, tentu ya kenapa tidak kita cari cara lain untuk kita menjaganya, dan kita harus bisa memfokuskan ekonomi ini ke segala bidang, seperti wilayah daratan yang memiliki banyak sektor, tidak hanya seperti kelautan yang hanya satu sektor, tapi di darat kita ada pertambangan, kemudian kita ada perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya yang lebih menjanjikan masyarakatnya untuk menjadi ekonomi yang lebih baik lagi. Dan fasilitas yang kita gunakan di laut itu cenderung lebih sulit, dan di darat itu jauh lebih sederhana, sehingga dapat digapai oleh rakyatnya. Dimana dalam negara berkembang tentu rakyatnya masih berpendidikan di bawah rata-rata, dan kita juga dapat mengendalikan sumber daya alam di daratan, di mana menjadi tempat mayoritas masyarakatnya tinggal. Dan bukankah itu yang harus kita fokuskan dan kita gencar, sehingga kita dapat menerapkan ekonomi hijau, di mana lingkungan itu akan lebih terjaga dengan aman dengan strategi yang sudah diterapkan oleh ekonomi hijau. Dan yang ketiga adalah negara yang berkembang itu masih ingin menjadi negara yang maju, di mana kita tahu pendidikan di negara berkembang itu masih di bawah rata-rata, sehingga mereka berpenghasilan pun rendah, dan cenderung cara kerja mereka itu masih sederhana, di mana akan rumit sekali jika ekonomi biru ini diterapkan, karena mereka harus belajar lagi dari nol, dan hal tersebut tidak akan mewujudkan ekonomi yang di atas rata-rata, karena kesulitan mereka menerapkan sistem baru, di mana masyarakat tersebut akan sulit untuk memahami bagaimana mekanisme yang akan ditawarkan oleh pemerintah jika ekonomi biru ini akan diterapkan. Apakah mereka akan mengubah cara mereka untuk mencari maka pemerintah akan mengubah cara masyarakat untuk mencari pendapatan mereka dengan ekonomi biru ini diterapkan. Tentu hal ini akan menyusahkan atau merumitkan mereka, dan tentu mereka tidak akan mau menerima ini dan membatasi pendapatan para tenaga maritim yang ada di negara tersebut. Maka dari itu solusi yang kami tawarkan itu adalah pemberlakuan dengan mengandalkan strategi ekonomi hijau yang jauh lebih efisien. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi pada kali ini untuk tidak menetapkan strategi ekonomi biru untuk mendongkrak ekonomi di suatu negara.